Hai semuanya, Assalamualaikum. Karena hari ini weekend, keluargaku tuh full tim kumpul di rumah. Jadi aku sering banget bikin makanan yang bisa dinikmati bareng keluarga. Nah kali ini aku mau bikin dessert yang super segar dan cara buatnya juga mudah banget. Kalau kalian penasaran apa saja bahannya dan gimana cara aku buatnya, tonton video ini sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan chopper, kemudian masukkan 100 gram ubi madu yang udah kita kukus, tambahkan dengan 100 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Nah ini aku tambahin juga susu kental manis 1 saset atau setara dengan 40 ml, kemudian tambahkan 400 ml air. Lalu choppernya ini kita tutup dan kita haluskan sampai semua bahan halus dan tercampur rata. Nah, setelah di blender seperti ini adonannya udah benar-benar halus dan tercampur rata, kemudian kita masukkan ke dalam panci. Nah, karena ini warnanya masih pucat, jadi ini aku tambahin pewarna kuning tua. Kalau kalian nggak mau pakai pewarna lagi juga boleh. Nah, ini kita aduk sampai pewarnanya tercampur rata, lalu masak menggunakan api sedang sampai adonannya benar-benar mendidih. Nah, adonannya udah mendidih seperti ini, berarti sudah matang, kemudian apinya kita matikan, lalu sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut mau bikin adonan puding santannya, siapkan panci, kemudian masukkan 100 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar tanpa rasa, tambahkan 1 sendok makan maizena, kemudian garam dan vanili masing-masing setengah sendok teh, lalu masukkan 40 ml susu kental manis. Kemudian tambahkan juga 500 ml santan, aku menggunakan 2 bungkus santan instan 65 ml, kemudian tambahkan air sampai jadi 500 ml. Semua bahan udah kita masukkan, kemudian masak sampai mendidih dan mengental. Kalau adonan puding santannya udah mendidih seperti ini, apinya kita matikan. Kemudian siapkan loyang, aku menggunakan loyang ukuran 20 x 10 cm. Jangan lupa loyangnya ini kita basahin dulu biar nanti lebih mudah mengeluarkan pudingnya dari loyang. Selanjutnya masukkan adonan puding secara bergantian, sedikit demi sedikit sampai semuanya selesai. Kita masukinnya random aja kayak gini ya, biar nanti motifnya cantik pada saat pudingnya sudah beku. Adonan pudingnya udah selesai kita masukkan semua ke dalam cetakan, dan ini permukaan bagian atasnya ini nggak rata karena tadi adonan pudingnya makin mengental, jadi di sini aku rapikan menggunakan spatula. Permukaan pudingnya udah rapi, selanjutnya masukkan dulu ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam atau sampai benar-benar mengeras. Kalau sudah mengeras seperti ini, kemudian keluarkan dari cetakan biar lebih mudah kita beri tusuk gigi di bagian pinggirnya. Kemudian balik loyangnya di atas talenan atau di alas seperti ini, lalu potong-potong sesuai dengan selera. Untuk satu resepnya ini, kira-kira aku dapat 18 potong ya. Tampilannya benar-benar cantik, aromanya wangi. Pudingnya ini sebelum disajikan lebih baik dimasukkan dulu ya ke dalam kulkas karena rasanya bakalan lebih segar. Tuh kalian bisa lihat tampilannya benar-benar cantik banget ya. Untuk rasanya ini enak, pudingnya lembut tapi nggak yang lembek banget. Pokoknya ini enak banget, kalian wajib cobain ya. Semoga bermanfaat. Hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin puding roti tawar. Cara buatnya simpel banget, rasanya juga enak. Kalau kalian penasaran gimana cara aku buatnya dan bahannya apa saja, tonton video ini sampai selesai. Langsung aja ke cara pembuatannya, kita siapkan chopper, kemudian masukkan 4 lembar roti tawar. Nah, aku menggunakan roti tawar yang masih ada kulit bagian pinggirnya, jadi nggak perlu dibuang. Potong-potong terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita tambahkan 75 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar plain atau agar-agar tanpa rasa. Kemudian tambahkan juga 2 butir telur dan 120 ml susu kental manis.
Nah, kalau susu kental manisnya udah kita masukkan semua, yang terakhir tambahkan 800 ml santan. Aku menggunakan 2 bungkus santan instan 65 ml, kemudian ditambahkan air sampai jadi 800 ml. Nah, kalau semuanya udah kita masukkan seperti ini, kemudian kita chopper sampai semuanya halus dan tercampur rata. Nah, kalau udah halus seperti ini, kita matikan choppernya, kemudian tutupnya dibuka. Ini sudah jadi adonannya, kemudian kita masak. Nah, untuk cara memasaknya langsung aja kita tuangkan adonan puding tadi ke dalam panci, lalu nyalakan api sedang. Ini kita masak sambil terus diaduk sampai adonannya benar-benar mendidih dan matang. Nah, ini adonannya udah meletup-letup dan udah mengental seperti ini, kita angkat, kemudian masukkan ke dalam loyang yang udah diberi dengan air. Tadi udah kita basahi dulu dengan air biar nanti mudah mengeluarkannya. Nah, ini adonannya kita tuangkan bertahap, jadi dikit-dikit ya. Kalau udah kita masukkan sedikit seperti ini, kemudian bagian atasnya ini kita taburkan dengan coklat bubuk. Setelah ditabur dengan coklat bubuk, kemudian kita tuangkan lagi dengan adonannya. Jadi ini kita buatnya berlayer-layer gitu ya. Nah, kalau udah dituangkan lagi dengan adonan, kemudian kita taburkan lagi dengan coklat bubuk, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini adonannya udah habis, udah selesai aku masukkan semua ke dalam cetakan. Kemudian bagian atasnya ini bisa kita rapikan terlebih dahulu, lalu biarkan sampai mengeras, masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 2 jam. Nah, setelah 2 jam aku masukkan ke dalam kulkas, pudingnya udah benar-benar mengeras, kemudian selipkan tusuk gigi di bagian pinggirnya biar nanti mudah mengeluarkannya. Nah, sekarang pudingnya kita keluarkan dari cetakan. Nah, hasilnya seperti ini, kemudian pudingnya udah siap untuk dipotong-potong. Setelah dipotong, tampilan bagian dalamnya ini bermotif seperti ini, tampilannya jadi cantik banget ya. Langsung aja kita potong-potong sampai semuanya selesai. Nah, ini dia puding roti tawarnya udah jadi dan siap untuk disajikan. Ini teksturnya ini lembut tapi tetap kokoh, rasanya juga enak, manis, ada sedikit pahit dari coklat bubuknya. Pokoknya kalian wajib banget cobain resep puding roti tawar yang satu ini, dijamin enak banget. Selamat mencoba. Terima kasih